Every praise, every praise is you are God. Sing hallelujah. Come on. Sing hallelujah. Is you are God. Glory hallelujah. Is you are God. Every praise, every praise is you are God. Every praise is you are God. Everyone that worship is one of God. Every praise, every praise is you are God. Sing hallelujah, is you are God. Glory hallelujah, is you are God. Every praise, every praise, every praise, every praise, you are God. You are God. Every praise is you are God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise, every praise is you are God. Let's sing hallelujah. Sing hallelujah, is you are God. Glory hallelujah, is you are God. Every praise, every praise, is you are God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my Savior, He is my healer, my healer. God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is, yes He is, yes He is, yes He is. Every praise is you are God. Every word of worship with one accord. Every praise, 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 every praise is you are God. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Yang siap beribadah kepada Tuhan kita katakan amin. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan kita hari ini. Come on. Hey. Percaya bahwa kasih-Nya luar biasa. Amin. Hari ini kita bebas. Amin. Haleluya. Let's clap your hands. Say let's come together. Let's come together, singing hallelujah. Dance and shout for our King. Great Almighty, my Jesus, He said, I
kita katakan haleluya. Hallelujah, praise your name. Hallelujah. Say, I am free. I am free. Yes, hallelujah, singing hallelujah, and all rejoice in your name. Hallelujah, praise your name. Hallelujah, I am free. Hallelujah, singing hallelujah, and all rejoice in your name. Musik memuji Tuhan. Kita semua percaya di sini Tuhan kita ajaib, amin. Amin. Kita mau sama-sama melompat bagi Tuhan, yes. Mari Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk kerajaan kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas. Sekali lagi kita katakan, mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk kerajaan kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Sama-sama kita katakan, ajak kiri kanannya, kita mau memuji Tuhan, amin. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk kerajaan kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Boleh lihat tangan kirinya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk kerajaan kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerahnya ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka dari selamanya sampai selamanya. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, sorakan yes, ku bebas. Yes, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk raja kita.
besar mulia Dia Yesus Tuhan penebus pembebas. Boleh sudah kita lambaikan kedua kita. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, katakan yes, aku bebas. Yes, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Sekali lagi kita katakan, mari semua nyanyi haleluya, mari jam melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Mari kita sorakan haleluya. Siapa yang percaya hanya nama Yesus yang menyelamatkan kita? Amin. Yang siap dan percaya katakan amin. Amin. Katakan amin. Let's worship God. Come on. Come on. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Carrying in our burdens, carrying our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, oh, I will live, I will not die. Our resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Oh, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ in me, and I am here in Jesus' name. Carrying our burdens, carrying our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. Our resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Oh, I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ is here, and I am here. God is fighting for us, bruising back the darkness, lighting up the kingdom. That cannot be shaken. In the name of Jesus, the enemy is defeated, and we will shout it out once. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken.
In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Mari sama-sama doa atas kepala kita. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Come on. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Come on, let's shout it out. How we live, how we will not die. Our resurrection power of Christ, life in me, and I am free in Jesus' name. I will declare and lift you high, right in me, and I am here in Jesus' name. Whoa, I will live, I will not die. Power of Christ, life in me, and I am free in Jesus' name. Whoa, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Life in me, and I am here. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Kita selalu memuji Yesus kita dengan haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan persiapkan persembahan kita yang pertama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Kau sudah mati, Kau sudah bangkit untuk kami semua. Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami ingin menyembah-Mu dan ingin memberikan yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebab hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, Engkau Tuhan yang kami tinggikan di tempat ini. Kami mau menyuji-Mu, kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, iman besar maha agung, Kawan pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari berseru dan nyatakan, Engkau
saja nyanyikan pujian ini dari awal, katakan. Sebab Engkau Imam besar Maha Agung Tuhan. Sujud di depan tahtmu, Di depan tahtamu, mari berikan pujian terbaik bagi Tuhan, sama-sama katakan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Hanya bagimu Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus, kami katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Saya rindu jemaat sendiri katakan, tiada satu pun. Katakan Engkau Tuhan,
Nama-Mu yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. We will sing Hosanna to you Lord. We will lift it up your name. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Nama-Mu yang kami sembah. Mari jemaat Tuhan, sama-sama katakan, Hosanna in the highest. Let the King be lifted up. Hosanna. Jemaat Tuhan sendiri katakan Hosanna. Kita semua bangkit berdiri, angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan Hosanna. Hosanna in the highest. Let the King be lifted up. Mari kita mau lebih lagi, kita mau naikkan syukur kita bagi Tuhan. Hosanna in the highest. Let the King be lifted up. Satu-satunya Tuhan yang menjadi penguasa tunggal yang berdaulat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih buat pengurapan atas hamba-Mu yang akan menyatakan kebenaran-Mu. Firman-Mu akan menjadi sia-sia, tidak akan menjadi sia-sia Tuhan. Kau melaksanakan apa yang Kau firmankan. Terima kasih diberkati setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Terbuka untuk mereka mendengar seperti seorang murid. Apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi makna dari kebangkitan itu sendiri Bapak. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Bersama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Lama ya nggak ketemu ya. Berapa menit? Berapa menit nih Pak? 30 menit. Ya, Jumat yang lalu kita sudah merayakan tentang kematian. Sekarang hari ini kita memaknai kebangkitan. Kebangkitan yang seperti apa dan apa yang menjadi dampak atas kebangkitan itu di dalam seluruh kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saya mau bertanya ya, apakah Tuhan Yesus perlu bangkit untuk menjadi juru selamat? Perlu nggak Tuhan Yesus bangkit untuk menjadi juru selamat? Perlu nggak?
hanya untuk jadi juru selamat nih, untuk jadi penyelamat, ya. Saya mau katakan di sini, Yesus tidak perlu bangkit untuk menjadi penyelamat. Dia tidak perlu bangkit untuk juru selamat. Kenapa? Jika Yesus telah mati bagi kita dan dia bangkit dari antara orang mati, apakah dia akan tetap menjadi juru selamat? Tetap, ya. Contohnya, saya kasih sedikit ilustrasi. Ya, anggap aja dalam keadaan kondisi lagi perang nih, perang ya, peluru di mana-mana. Tiba-tiba ada seseorang melihat bahwa peluru itu diarahkan kepada saya, ya, diarahkan kepada saya. Dan orang itu tiba-tiba datang untuk menghalangi peluru itu supaya saya tidak tertembak dan dia mati. Saya tetap hidup. Apakah dia dikatakan penyelamat saya? Ya atau tidak? Iya, ya. Satu, ya, dia tetap penyelamat saya. Terus saya kasih lagi ilustrasi, kalau terjadi kebakaran besar, ya, terjadi kebakaran. Nah, tiba-tiba ada orang juga tuh menolong saya kebakaran. Nah, pada saat itu dia menyelamatkan saya, dianya mati, sayanya tetap hidup. Apakah dia tidak menjadi penyelamat saya? Tetap jadi penyelamat. Jadi Yesus pun tanpa kebangkitannya, dia tetap menjadi juru selamat. Tetapi kita akan memaknai arti kebangkitan itu sendiri. Kenapa dia harus bangkit? Sedangkan kalau tidak bangkit pun dia akan tetap menjadi penyelamat bagi kita. Dia akan tetap jadi juru selamat bagi kita. Manusia di dunia ini pun kalau menyelamatkan kita, mungkin dia mati, dia nggak perlu bangkit. Ya, dia tidak perlu bangkit, dia tetap menjadi juru selamat. Ya, yang saya mau katakan di sini, apakah arti pentingnya dari kebangkitan ini? Apa arti dari kebangkitan ini yang sangat penting dalam kehidupan kita? Saya mau menekankan bahwa kebangkitan Yesus tidak hanya menyangkut untuk dirinya sendiri, dia bangkit. Tetapi ada karya besar yang dia lakukan buat kita melalui kebangkitannya. Kebangkitan Yesus, maka kita tidak punya pengharapan pada keselamatan yang pasti. Dia hanya sebatas jadi juru selamat ketika dia mati. Dan dosa-dosa kita diampuni, dia sebagai pengantara buat kita. Dosa-dosa kita dihapuskan, dosa-dosa kita diampuni melalui kematiannya. Tetapi ada karya besar, dia harus bangkit dari kematian itu untuk memberikan keselamatan yang pasti kepada kita. Amin. Nah, di Roma 5 ayat 10, coba kita lihat, Roma 5 ayat 10. 31 menit, wow masih panjang. Jadi ceritanya bisa panjang. 31 atau 40 Pak Petrus? Pastor. 50. Jangan. Roma 5 ayat 10, yuk kita baca, lihat di sini. Sebab jika sewaktu masih menjadi musuh, ya, saja sudah diperdamaikan dengan Elohim melalui kematian putranya. Lihat di sini. Sebab jika sewaktu masih menjadi musuh saja, kita sudah diperdamaikan dengan Elohim melalui kematian putranya, ya. Melalui kematian putranya dia mati, dia tuh menghapus dosa-dosa kita. Nah, terus terlebih lagi sesudah diperdamaikan kita pasti akan diselamatkan apa? Oleh hidupnya. Kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, makanya kenapa Yesus harus hidup, Yesus harus bangkit. Tanpa dia bangkit pun dia menjadi penyelamat buat kita. Penyelamat untuk apa? Yang tadi saya katakan bahwa kalau saya ditolongin orang, ya kan, untuk saya yang orang itu mati dan saya hidup, dia tetap menjadi penyelamat bagi saya. Dan cukup sampai di situ dia menjadi penyelamat. Tetapi Yesus satu-satunya Tuhan yang dia nyatakan dia harus bangkit. Untuk apa? Dikatakan kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi dia harus hidup sehingga kita diselamatkan menuju keselamatan yang kekal. Tidak hanya cukup menjadi juru selamat. Tidak cukup menjadi penyelamat saja. Tetapi ada karya besar yang dia nyatakan buat kita anak-anaknya. Amin. Nah, kematian Yesus menyingkirkan kesalahan akibat dosa.
dosa yang menghadang di antara kita dengan Elohim. Dosa-dosa kita ya sudah diampuni ya. Langkah awal dari keselamatan itu sendiri. Kita diselamatkan oleh hidup Kristus. Nah, ada lagi karya besarnya, Yesus tidak dapat menjadi Tuhan kita tanpa kebangkitannya. Kalau dia tidak bangkit, dia hanya yang saya katakan hanya menjadi penyelamat. Tetapi ketika dia hidup, dia akan menjadi Lord of Jesus dalam hidup kita. Dia akan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Dia menjadi penguasa dalam kehidupan kita. Satu-satunya yang dapat menguasai kita menjadi penguasa adalah orang yang hidup. Kalau dia mati, dia tidak akan tetap menjadi Tuhan, penguasa dalam diri kita. Dia hanya sebatas penyelamat. Dia hanya sebatas penyelamat yang saya mau katakan. Siapapun itu, yang ya karena kebakaran, karena apapun ketika ada seseorang menyelamatkan kita, kita tetap katakan dia penyelamat saya. Ya, tetapi dia tidak punya keselamatan kekal untuk kita. Dan pada saat dia tidak hidup, dia tidak bisa menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Makanya kita sering katakan Lord Jesus, Tuhan kita, penguasa tunggal dalam hidup kita. Makanya dia harus hidup. Ketika dia hidup, dia menjadi penguasa dari hidup kita. Dan itulah sebabnya Yesus dikatakan penguasa tunggal. Nah, apa arti dari kuasa kebangkitan itu? Membawa kita kepada kelahiran baru. Saya catat ada 3 poin ya. Kuasa kebangkitan itu sendiri membawa kelahiran baru di dalam kehidupan kita. Kelahiran baru yang seperti apa sih? Ya contohnya, dulu saya hidupnya enggak benar. Dulu saya hidupnya narkoba, dulu saya hidupnya penjudi, saya dulu hidupnya banyaklah yang macam-macam. Tetapi ketika saya mengenal Yesus, Yesus itu datang kepada saya, dia membawa saya, dia memilih saya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi Yesus memilih saya menjadi penguasa tunggal dalam kehidupan saya menjadi ciptaan baru dan saya mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Amin. Bukan atas usaha saya, oh ya saya sudah tidak mau lagi nih misalkan narkoba, saya tidak mau lagi merokok atau saya tidak mau lagi berbuat jahat. Nah, perbuatan-perbuatan baik itu bagus untuk dilakukan, tetapi tanpa Kristus itu menjadi kekuatan kita sendiri. Dan itu nanti akan kembali lagi. Tetapi ketika kuasa kebangkitan itu, Yesus sendiri yang menguasai kita, yang menjadi penguasa tunggal dalam kehidupan kita, enggak mungkin akan kembali lagi kepada yang lama. Kenapa saya mau katakan? Karena kuasa kebangkitan itu menghidupkan kita di dalam diri kita. Saya pernah waktu itu tanya sama Pastor Petrus, ya, mungkin lama. Pastor Petrus mungkin lupa. Kadang saya masih suka gini, Pastor, kalau misalkan gini, kan katanya sekali selamat tetap selamat nih, ya kan? Terus tapi dia orang Kristen tuh, dia hidupnya ugal-ugalan, pokoknya ngebunuh lah, ngerampok lah, dan lain-lain sebagainya. Terus gimana Pastor? Itu tetap selamat. Kata Pastor jawab gini, kalau orang itu masih melakukan sesuatu, kalau dia sudah Kristen, ya, dia masih melakukan itu, dipertanyakan kelahiran barunya. Apakah dia lahir baru? Terus penguasa tunggalnya, Yesus yang mana yang disembah? Nah itu membuat saya puas jawaban itu. Ya kadang saya masih mencari-cari, karena kan banyak kan pengajaran-pengajaran yang bilang ini, yang bilang itu. Benar, kalau kita mengalami kelahiran di dalam Yesus, ada kuasa kebangkitan di dalam hidup kita, dan kita tahu penguasa tunggal kita Yesus Kristus itu sendiri, kita tidak mungkin melakukan hal yang buruk. Kita tidak mungkin melakukan hal yang melanggar apa yang dia firmankan, tidak mungkin, karena tidak ada lagi DNA itu dalam diri kita. Tidak ada lagi keinginan itu dalam diri kita, karena Yesus itu sendiri yang mengendalikan, yang menguasai hidup kita. Amin. Dan ini yang saya alami, tidak ada lagi keinginan saya untuk kembali ke kehidupan yang lama. Karena penguasa tunggal itu yang menguasai kehidupan saya secara pribadi dan saudara-saudara. Jadi saya juga bingung, kalau kita berkata kita sebagai orang Kristen, ada kuasa kebangkitan dalam kita.
Nah terus katanya dia lahir baru, dipertanyakan ya pastor ya, kelahiran barunya itu dipertanyakan. Ini lahir baru dari mana ini? Yesus yang mana? Ya, jadi kita jangan cukup puas hanya memaknai kuasa kebangkitan itu di dalam kita cuman menjadi orang Kristen. Ya udah, ya, yang nipu tetap nipu, ya kan, yang jahat tetap jahat, yang berantem tetap berantem. Ya enggak salah. Ya kan? Tetapi ketika kita memaknai kuasa kebangkitan itu pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan, enggak mungkin enggak. Ini saya buktinya. Ya. Karena Yesus di dalam saya itu yang luar biasa. Ada anak-anak saya tuh orang yang cerewet, ya kan? Saya orang yang dulu tuh galak banget, kasar dan suka berantem. Jangan sekali-sekali ngatain saya yang aneh-aneh. Saya ajak berantem. Ini preman, ya. Tetapi saya bersyukur, saya bangga dengan satu pribadi Yesus Kristus yang begitu luar biasa bisa mengubahkan saya sedemikian rupa. Dan saya orang yang mudah tersinggung. Di dalam satu yayasan banyak tekanan-tekanan, banyak ini. Kalau dulu, lu siapa lu? Yaudah gue keluar aja, pusing amat, ya kan? Tetapi ketika kita menyadari itu bahwa ini satu proses untuk pembentukan saya menjadi orang yang rendah hati, saya bersyukur untuk itu. Karena apa? Kuasa kebangkitan itu harus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Mungkin hubungan kita dengan suami istri, dengan anak-anak, dengan mertua harus nyata. Sehingga orang melihat bahwa Yesus itu menjadi penguasa tunggal di dalam kehidupan kita. Kita tidak cukup cuman ke gereja dan dengar firman aja, tetapi bagaimana menghidupkan Kristus itu. Dan saya selalu kadang introspeksi, kalau saya mulai ribut ya dengan beberapa orang, kadang gesekan itu kan saya nih orangnya nggak bisa yang ngomong lembut, kamu gimana, apa kabar gitu loh. Dan karena saya dijadikan pengawas dan bendahara, jadi kalau saya nanya tuh bap gitu. Nah kadang banyak yang tersinggung. Banyak yang tersinggung ditanya nggak senang, ntar keluar gitu ya. Dan itu nggak 1-2 kali loh, 3 kali. Akhirnya saya introspeksi. Ini kenapa ya kayaknya ya firman Tuhan bilang kalau ada kata-kata yang lembah lembut, yang tepat waktunya mungkin nggak bikin ini. Nah saya ternyata harus belajar nih, harus introspeksi. Oh coba ya kalau lagi nggak marah, kalau lagi nggak aku nggak marah-marah dulu nih, diem dulu. Nah karena kalau emosi ya, kalau kesel marah-marah pasti kata-katanya jadi keluarnya yang jelek, yang kasar. Nah itu karena apa? Karena ada kuasa kebangkitan, ada Yesus yang menjadi penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Dia yang menguasai kita, dia yang menguasai keberadaan diri kita. Karena hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Nah itu satu ya, ada 2 lagi, dibangkitkan karena hidup kita tersalurkan. Melalui kebangkitan itu ada kasih Kristus di dalam kita, menguasai kita sehingga kita dapat mengimpartasikan kasih itu kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada saudara-saudara kita. Ya, saya pernah ceritakan bagaimana saya juga belajar. Ya, saya bersyukur, saya katakan sekali lagi, saya sangat bangga dengan namanya pribadi Yesus Kristus. Dia membentuk saya, dia mengubahkan saya, dia menjadikan saya menjadi bejana yang indah pada saatnya saya kembali kepada Bapa. Proses itu tidak gampang dan tidak mudah, sama aja sih gampang gak mudah ya. Ketika saya harus diperhadapkan dengan suami, ya pergi 1 tahun kembali dalam keadaan sakit. Saya harus bawa dia kembali, melupakan semuanya, merawat dia sampai dia kembali kepada Bapak. Sudah 6 tahun hari ini dia suami saya kembali kepada Bapak. Karena apa? Apakah saya hebat? Apakah saya orang yang hebat, yang luar biasa? Tidak. Tetapi ada penguasa tunggal, Yesus Kristus itu sendiri yang menguasai di dalam diri saya sehingga saya dapat mengasihi orang yang menyakiti saya. Dan kita dapat mengasihi orang yang menyakiti kita, ya orang yang melukai kita. Karena siapa? Penguasa tunggal itu makna kuasa kebangkitan yang benar-benar harus kita sadari. Bukan cukup menjadi orang Kristen, Yesus mati dan dia bangkit, udah that's it. Tetapi mari kita sadari, kita maknai, kita tangkap arti dari kuasa kebangkitan itu sendiri. Hari-hari ini ya, saya punya teman satu.
Dia sedang merawat suaminya, kondisinya sama ya, lagi sakit. Tiap hari dia curcor lah istilahnya, karena saya ngeluh ya. Karena saya bersyukur, saya sudah ngalami. Jadi kalau kita nih saudara-saudara mengalami banyak masalah di dalam hidup kita, tekanan-tekanan, udah bersyukur aja, pasti ada rencana Tuhan untuk itu. Kita dipakai Tuhan untuk nanti memberikan kekuatan yang kepada yang lain. Jadi senang aja untuk masalah. Ya saya sih bisa bilang sekarang begini ya, udah menang masalahnya. Coba kalau kepada kejadian, tuh anak-anak tuh tanya tuh, ngomel aja ya dek, gerendeng aja deh, ngoceh tuh anak-anak tuh, udah besar sekarang ya. Nah jadi saya bilang, udahlah, aku bilang lu pokoknya bersyukur aja ya. Sekarang dia bisa, bagaimana dia bisa melihat kasih Kristus kalau enggak melalui diri lu. Istilahnya gitu loh, udah gak apa-apa, iya Yan lu sih enak aja ngomong, bukan enak aja, gue udah ada pernah di situ, di daerah lu tuh gue udah ada, jadi harus, sekarang dia maksudnya banyak belajar Bible study lah, inilah itu, ini nih, udah jangan belajar melulu, prakteknya ini sekarang prakteknya, ini ujian supaya menang, jangan belajar melulu, ya kan pas diperhadapkan dengan prakteknya ngabur. Oh gitu ya? Iya gak apa-apa pokoknya praktek aja sampai dia nanti pulang. Sekarang ini sampai dia pulang ya kan praktek aja, jangan cuma belajar melulu, baca firman melulu. Bagus kata Pastor Petrus tuh, karena apa kemarin masih ingat gak Pastor Petrus bilang apa? Kita baca firman bukan karena supaya kita mengasihi Yesus, karena kasih Yesus di dalam kita sehingga kita baca firman. Amin? Iya gak apa-apa sampai dia pulang kasih, ya gitu ya. Aduh gue udah gak capek, tenang aja tenang, gak akan lama kok aku bilang, gak akan lama, aduh gue udah katanya udah gak sanggup, udah tenang aja. Nah sekarang bagaimana dia bisa merasakan kasih Tuhan, kasih Yesus di dalam hidupmu dan dia melihat, dia gak bisa lihat dari orang lain. Dia hanya bisa melihat melalui istri atau melalui anak-anaknya, orang di sekitar kita. Sehingga Yesus Kristus penguasa itu dimuliakan melalui hidup kita. Jadi gak bisa pokoknya tetap aja. Terus kemarin dia cerita, iya Yan seharian gue tidur di sofa katanya nemenin. Oh bagus, ya bagus ya kan. Kalau gak kuat minta aja Tuhan, Yesus, biarlah kasih-Mu melingkupi aku, kuasai aku dengan kasih-Mu. Karena apa? Manusia secara pribadi tidak mungkin bisa mengimpartasikan kasih yang sejati, kasih yang murni tanpa Kristus. Makanya dia harus bangkit. Dia tidak cukup menjadi penyelamat, tetapi dia harus menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Sehingga kita mengalami kelahiran baru, kita mengalami kebangkitan, kita mengalami kasih Kristus dalam kehidupan kita. Nah itu yang menjadi target Tuhan untuk dia bangkit. Bukan dia cuma bangkit, oh dia bangkit mati dan hidup, mengampuni dosa saya. Udah, saya jadi orang Kristen, berantem di sini pindah sini, berantem di sini pindah sini. Ya Pak, iya. Kepahitan di sini pindah di sini. Udah biarin. Enggak apa-apa cari yang pahit-pahit. Karena yang manis itu banyak. Diabetes nanti. Jadi biarin aja udah yang pahit-pahit aja, di gereja tuh banyak yang pahit-pahit. Orang garam kok, ya kan keasinan darah tinggi semua di sini. Ya iya katanya orang Kristen garam bukan? Terlalu banyak garam. Jadi ada yang kepahitan, ada yang keasinan, ada yang diabetes. Udah jadi campur aduk. Pokoknya udah bersyukur aja, haleluya. Waduh kalau sama Bu Yanti apalagi. Kan udah haleluya. Kemana aja, udah diberkati, ke gereja terus. Iya online, udah online tuh kagak enak, duduk sini, datang ke gereja. Waduh, puji Tuhan ada yang tegur. Karena apa? Karena dia mengasihi kita. Jangan lihat teguran itu sebagai sesuatu yang buruk, apapun itu alasannya, karena dia mengasihi kita. Ada orang-orang di sekitar yang peduli atas hidup kita. Jangan ditegur sedikit, marah, apaan sih? Gue gak ke gereja aja gitu, pahitan. Aduh, ampun deh. Iya saya juga proses saudara-saudara, bukan saya nih. Menuju apa?
menuju kepada kesempurnaan itu sendiri. Kita nggak mungkin sempurna. Coba kita lihat nih, Matius 5 ayat 48. Ya, standarnya tuh ya, kasih yang sempurna hanya mungkin bagi yang telah lahir baru. Kalau dia belum lahir baru, nggak mungkin dia bisa mengalami kasih yang sempurna. Apakah standar bagi orang Kristen? Standarnya tidak kurang dari kesempurnaan. Bukan saya loh yang mengatakan, yuk kita lihat tuh di Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48, 14 menit lagi, ngebut. Ya, Matius 5 ayat 48, kita lihat. Oleh karena itu, hendaklah kamu menjadi apa? Sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu firman loh bilang, bukan aku. Aduh gimana jadi sempurna, gak mungkin lah. Ini tiap hari masih gegrewekan aja. Apalagi sama anak, ya kan gegrewekan terus. Ntar sebentar marah, ntar sebentar denger ini gosip. Ya kan, Bu Lianti udah denger ini belum? Udah. Begono, ya kan? Gimana sempurna? Jauh dari sempurna. Tapi firmannya bilang tadi, mana kok hilang? Ya. Ada lagi dong, jangan dihilangin. Karena nggak hafal, karena dilihat catatan. Kalau firman di situ. Oleh karena itu, hendaklah kamu menjadi sempurna sebagaimana Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Berarti kita bisa nggak sempurna? Nggak mungkin bisa. Yang tadi saya bilang, sebentar dengar ini itu, udah ngomel, udah marah, udah kesel, ya kan? Tapi kita menjadi sempurna oleh karena Kristus, si kesempurnaan itu ada di dalam kita. Jadi kita menjadi sempurna. Bukan karena kekuatan kita, tetapi memang ada perubahan dalam diri kita, tidak menjadi sama. Karena kesempurnaan itu sendiri, dia yang sudah sempurna itu, ya kan, ada di dalam kita melalui kuasa kebangkitannya sehingga kita menjadi sempurna. Itu loh, ya. Seperti Bapakmu di surga, dia sempurna. Dan target Tuhan menjadikan kita menjadi segambar dengan rupanya. Bukan karena mukanya yang gondrongan, terus kita jadi gondrong gitu, kalau kita ke surga. Bukan. Karakternya, saudara-saudara, ya. Oh ini luar biasa loh, berarti kesempurnaan itu di dalam kita. Itu dahsyat banget kalau kita bisa merenungkan karya kebangkitannya, itu dahsyat. Gak cukup melalui kematiannya. Kematiannya adalah pengampunan dosa. Yang saya katakan, manusia biasa pun bisa jadi juru selamat. Manusia biasa pun bisa jadi penyelamat buat saya yang tadi saya ceritakan ya. Kalau dia mengambil alih untuk menolong kita, untuk dia mati dan dia gak bangkit. Tapi cukup di situ, dia hanya menjadi penyelamat. Tapi dia tidak menjadi penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Oke? Nah, itu yang kita mau kita belajar hari-hari ini. Kita sama-sama renungkan. Mungkin seringkali kuasa kebangkitan Tuhan biar nyata dalam kehidupan saya secara pribadi. Di antara kita hari-hari ketika kita mengalami banyak tekanan, menjadi banyak halangan, hambatan untuk kita terus bertumbuh di dalam Kristus, renungkan kuasa kebangkitan itu harus menjadi nyata di dalam saya Tuhan. Biarlah kuasa kebangkitan itu memenuhi engkau menjadi penguasa tunggal dalam kehidupan saya secara pribadi. Tidak mungkin tidak berubah. Karena saya mau katakan, ini saya dari produk yang gagal total. Kalau secara manusia, benar-benar gagal total. Tapi Yesus secara pribadi bisa merubah yang gagal total ini, bisa jadi di mimbar. Kadang-kadang saya kagum dengan Yesus Kristus. Makanya mau apapun yang dunia tawarkan, saya gak akan pernah kembali kepada dunia itu. Karena Yesus Kristus Tuhan kita yang memiliki dunia. Jadi jangan saudara-saudara, karena jodoh, ya kan, karena pasangan hidup, karena nggak ada uang, karena ini, Yesus dijual-jual. Sayang, jangan takut, jodoh di online banyak. Iya benar saudara-saudara, anak teman saya kemarin habis dilamar, itu ya dapat 1,3 kret gede, ya kan? Dari mana? Dari itu online. Banyak sekarang cari jodoh di online saudara-saudara. Banyak juga yang baik-baik,
banyak juga yang jadi jangan jual Yesus ya. Jangan karena iman, oh dia ini kejar target, nggak punya jodoh, biar dia agama seberang nggak apa-apalah. Udah pokoknya ini nanti juga dia bisa berubah, dia bisa jadi ikut saya. Jangan, ntar tarik-tarikan jadinya. Oke, ya itu ya, kita memaknai kuasa kebangkitan itu ya, dia menjadi satu pengantara di dalam kehidupan kita. Matius 5 ayat 48. Oke, sekarang yang kita pelajari dari YHS, fakta kebangkitan. Yuk, kayaknya udah bisa dikeluarin semua kali ya. Ini apa? Ayat dari kita, dari YHS. Fakta kebangkitan Kristus dari 2 Korintus 4 ayat 14. Oke. 2 Korintus, kayaknya langsung dikeluarin aja kali semua ya. 2 Korintus 4 ayat 14 ya, fakta kebangkitan Kristus, di mana gereja kita sebagai YHS memberikan ayat-ayat ini untuk kita renungkan, untuk benar-benar kita pahami di dalam setiap firman itu, tapi enggak cukup hanya dibaca, tetapi direnungkan, ya, dihidupkan dalam kehidupan kita. Fakta kebangkitan Kristus, 2 Korintus 4 ayat 14. Kami tahu bahwa Dia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus juga akan membangkitkan kami melalui Yesus dan akan membawa kami kemana? Bersama denganmu ke hadapannya. Ya, fakta dari kuasa kebangkitan itu membawa kita kepada masa depan, kebangkitan masa depan, yaitu dunia yang baru, kehidupan yang baru. Jadi sadari, jangan pernah kuasa kebangkitan itu juga, jangan hanya, oh iya di dunia ini, nanti aku dibangkitkan, udah cukup gitu, enggak. Tetapi maknai kuasa kebangkitan itu bagaimana menghidupkan kita, mengubah hidup kita ketika kita di dunia ini. Bangkit dari apa? Bangkit dari karakter kita, bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari kegagalan kita di dalam kehidupan kita, bangkit dari semua area apa yang menjadi kelemahan dalam kehidupan kita. Nah, sehingga Kristus itu menjadi nyata. Jadi enggak cukup cuman kita bangkit, nanti udah yang penting dia bangkit, aku masuk surga. Tapi kita harus mengalami kuasa kebangkitan itu di dunia ini. Karena perperangan yang ada adalah di dunia ini. Ketika kita mengalami tekanan, mengalami pencobaan, ayo bangkit. Tuhan, kuasa kebangkitan itu membangkitkan saya harus menang menghadapi ini Tuhan. Saya tidak akan gagal Tuhan, karena kuasa kebangkitan-Mu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Nyatakan itu, apa yang menjadi kegagalan dalam area kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Amin? Amin apa amin? Amin ya. Wah luar biasa nih, hebat nih, pada bangkit semua nih. Ya, kuasa kebangkitan sudah memenuhi hidup kita masing-masing. Jadi enggak cukup cuman kuasa kebangkitan ketika kita di sana, udah pasti itu jaminan yang pasti. Melalui kelahiran baru, jangan salah lahir baru kata Pak Petrus. Lahir baru dari mana? Ya kan? Jangan salah Tuhan Yesus. Yesusnya yang benar nantinya. Nah, tapi kita juga harus menang di area untuk menghadapi dunia. Ini yang paling mengerikan kan adalah peperangan di dunia ini. Dan bagaimana kuasa kebangkitan Yesus itu menjadi hidup di dalam kehidupan kita di dunia ini. Bukan cuma di sana. Ketika kita udah pulang ke surga, udah lupa napas, balik ke sana, ya, udah itu tenang aja, itu jaminan yang pasti. Yang sekarang ini loh, kita harus alami kuasa kebangkitan itu, amin. Amin. Nah, fakta-fakta kebangkitan Kristus ya, 2 Korintus 14 yang tadi ya, sudah roh kita sudah diselamatkan nih. Ketika kita datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, roh kita sudah diselamatkan. Roh kita ini sudah menjadi milik Kristus. Nah, jiwa ini yang masih berproses hari demi hari. Untuk apa? Menjadi sempurna tadi.
Tapi kan kita nggak mungkin sesempurna apa yang Tuhan ini, tetapi kesempurnaan di dalam kita melalui proses demi proses yang kita hadapi, yang tadinya bawel ya kan, dengar Bu Yanti, iya, seneng juga sih kan denger gitu, ya kan, sedikit-dikit, ya nggak apa-apa, namanya variasi hidup ya. Iya, jadi kesempurnaan itu sendiri ya kan. Nah, jiwa ini berproses hari ke hari. Yang tadinya ini preman mulai sedikit-sedikit berubah. Yang tadi kalau ngomong orang tersinggung terus, sedikit-sedikit mulai menyadari, oh ya ngomongnya agak lembut sedikit gitu loh, ya kan. Intonasinya tetap, ya gaya tetap. Cuma ya nggak bisa yang kayak, iya Pak Petrus, Bu Eva, nggak bisa gitu. Ya Bu, iya. Ya Pak, ya udah gitu loh. Tapi hatinya lembut, rohnya lembut. Roh ini mudah diajar, mudah dinasehati, mudah diberitahu. Bukan perkataan kita. Ya casingnya begini, ya begini casing saya. Tetapi roh yang di dalam diri saya ini, ya di dalam diri kita, Roh Kudus itu di dalam kita, dwelling dengan roh kita yang untuk kita belajar menjadi orang yang mudah ditegur, mudah yang dinasehati, jangan cepat tersinggung, jangan cepat marah-marah. Itu maksudnya. Jadi berproses jiwa ini untuk menuju kepada keselamatan itu sendiri. Nah, tubuh jasmani ini mati. Tubuh ini kan, ini jasmani ini, daging ini nanti kan dikubur. Dikubur, udah. Jadi apa? Dimakan belalang, tinggal tengkorak, udah gak ada hubungannya. Jadi makanya mau didandanin secantik apapun ya, tapi memang ya itu Tuhan Yesus luar biasa. Kita ya kadang-kadang saya pikir, aduh saya ituin body lotion, biar halus, biar ini ya, pakai ini. Tapi ketika sakit ya, saya lihat suami saya, bolong saudara-saudara belakangnya, itu dagingnya bisa lepas. Itu bisa lepas dagingnya tuh bolong dari belakang, bisa ngelihat tulangnya dari situ. Aduh ternyata memang ini ternyata gak ada gunanya daging. Tapi kita cuma menyadarinya daging aja. Yang kita sadari, kita tidak menyadari jiwa ini. Kita tidak menyadari jiwa ini harus terproses terus. Bagaimana kita mengalahkan jiwa ini untuk kita hidup di dalam Kristus itu sendiri. Tapi yang kita lihat cuma daging, saudara-saudara. Daging ini nanti udah dikubur, gak ada hubungannya. Jadi roh udah balik ke Yesus, ya yang hakimi apa? Jiwa. Jiwa ini terdiri dari perasaan, kehendak, rasa sakit, rasa kecewa di jiwa. Nah proses hari-hari kita di jiwa. Aduh saya sih benar-benar sih bangga sih. Ada sahabat saya tuh Bu Yanti. Kalau saya udah kesal keluar gitu. Tapi Pak Erwin nama ini luar biasa ya Pak ya. Orang-orang yang rendah hati. Saya juga belajar banyak. Nah melalui proses-proses itu juga saya belajar banyak. Melalui apa? Yayasan yang ada. Saya sekarang gabung di satu yayasan. Itu juga gak gampang saudara-saudara. Dikit-dikit ditegur ngambek. Keluar. Udah gitu ngadu lagi sama atasannya. Saya mau keluar dimarahin Bu Yanti. Waduh, satu ya, dua begitu lagi. Saya mau keluar dimarahin Bu Yanti. Waduh, ini parah ini. Mau keluar ya keluar aja, tapi dimarahin Bu Yanti. Nanti saya ditegur, saya dimarahin. Bu Yanti gini-gini. Kadang-kadang saya ngelawan juga gitu loh, tapi ya udah saya introspeksi, Pastor. Saya introspeksi, saya belajar. Iya, gak gampang untuk saya. Tapi karena Yesus itu yang luar biasa di dalam saya, memampukan saya untuk saya mencapai kesempurnaan itu. Bekerja sama dengan Tuhan di dalam kesempurnaan yang sudah Dia berikan buat kita. Amin. Amin ya. Nah, ketiga, udah 0. Ini terakhir. Menerima reward ya, menerima reward. 2 Korintus 14 ya. Yang tadi saya mau katakan, kita ulang lagi, jaminan kepastian di masa depan. Di masa depan, di sana di depan. Sekarang bukan di sini ya. Yang di sini kuasa kebangkitan ya. Rewardnya di sono, nanti kalau kita udah lupa napas, ya napasnya lupa, udah pulang dah. Udah di situ ya jaminannya. Roma 14 ayat 10. Nasihat untuk melakukan kebaikan. Roma 14 ayat 10 sama 2 Korintus 5 ayat 10. Roma 14 ayat 10, akan tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu atau mengapa pula engkau memandang rendah saudaramu?
Sebab kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Nah ini ya, akan tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu atau mengapa pula engkau memandang rendah saudaramu? Sebab kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Pada saatnya kita akan menghadapi pengadilan tahta Kristus. Nah ketika kita menghadapi pengadilan tahta Kristus itu udah selesai. Makanya di dunia ini ayo kita sama-sama berlomba, berlari, mencapai makna dari kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Udah pokoknya disakitin cuek aja, ya diomongin cuek aja. Karena nggak sakit juga kan diomongin mah paling kuping doang panas gitu, ya kan? Nggak dicubit. Pokoknya apapun itu jangan gampang tersinggung. Saya udah ngalamin 4 kali makanya saya berani ngomong. Gitu 4 kali saudara-saudara, ya kan? Nah, terus terakhir di sini yang terakhir 2 Korintus 5 ayat 10. Ya, sebab kita semua ya pemain musik singer maju. Sebab kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus supaya apa? Yuk baca sama-sama aja yuk. Supaya masing-masing orang ya menerima apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa? Nah, berarti firman ini bilang apa? Kita akan menerima porsinya masing-masing, jangan enak-enak saudara-saudara. Nanti saya ada di tahta, saudara-saudara di halaman lagi kalau kamu ini ya kan, nyapu. Ya kan, kalau saya mah enggak, mungkin saya menyembah Tuhan Yesus sama dekat ya Tuhan Yesus. Ya, kalau enggak mau ini di sini patut diterimanya sebab kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus supaya masing-masing yang orang dapat menerima, masing-masing kita dapat menerima apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya, entah itu baik, entah jahat. Makanya kenapa saya mau berlomba, saya mau terus membawa perubahan-perubahan dalam hidup saya karena Kristus itu sendiri. Karena saya mau menerima reward ini, ya akan dilakukan, saya diterima nanti hidup saya tuh di waktu di dunia gini-gini ternyata ada pengadilan, jadi jangan enak-enak aja saudara-saudara. Amin ya Bapak Amin? Amin, tapi saya percaya saudara-saudara di sini semuanya pasti baik. Ya, semuanya pasti mengalami kuasa kebangkitan dalam Kristus. Amin. 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 Haleluya. Oke. Terima kasih Bapak untuk hari ini, terima kasih atas firman-Mu, biarlah kuasa kebangkitan itu menjadi nyata dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadapi segala apapun dalam hidup kami, tekanan, himpitan, kesusahan atau apapun Tuhan yang buruk, ketika kami merenungkan, ketika kami mengerti, ketika kami dapat menangkap kuasa kebangkitan itu di dalam kami untuk kesempurnaan itu menjadi kami sempurna, semua akan menjadi nyata Tuhan. Untuk pada saat kami menghadapi tahta pengadilan Kristus, untuk kami menghadap Engkau Bapa, kami bersyukur kami punya Yesus, penguasa tunggal dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami sangat bangga sebagai penguasa tunggal kami. Engkau mati dan Engkau bangkit, kebangkitan yang luar biasa buat kami. Terima kasih Bapa atas pengurapan-Mu, terima kasih atas firman-Mu, diberkati setiap jemaat di tempat ini dalam nama Yesus, dan terus kami bertumbuh bersama-sama di dalam kehidupan kami untuk menuju tahta itu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hari ini kita merayakan namanya ibadah kebangkitan Tuhan Yesus atau perayaan buah sulung. Kalau orang Ibrani bilang Habikurim. Buah sulung karena Yesuslah yang pertama bangkit dari kematian. Pak, kan banyak sebelum Yesus sudah bangkit dari kematian. Ya, mereka bangkit dari kematian tapi mati lagi. Tapi Yesus bangkit untuk selamanya, tidak mati lagi. Amin. Dan itulah alasan
Jadi kalau ditanya kenapa orang Kristen ibadah hari Minggu, ya alasannya ini. Mengingat kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itulah, disitulah orang Kristen seluruh dunia beribadah. Karena apa? Maut telah dikalahkan. Tidak ada lagi kubur yang kosong. Tidak ada lagi tubuh Yesus di kubur itu. Semua sudah kosong. Karena dia sudah bangkit untuk selama-lamanya bagi kita. Dan pada akhirnya tadi seperti yang dikhotbahkan, kita akan menerima reward, penghargaan. Di tahta kasih karunia Tuhan, di tahta pengadilan, saudara tidak dihakimi seperti pengadilan. Jadi ada dua pengadilan. Pengadilan orang percaya, pengadilan dengan orang yang tidak percaya. Pengadilan orang yang tidak percaya untuk dihukum, dibinasakan dan masuk neraka. Tapi pengadilan orang yang percaya untuk diberikan yes. Kira-kira saudara rewardnya sudah banyak enggak ya? Hitung sendirilah. Saudara yang tahu apa yang saudara lakukan di rumah, di keluarga, di lingkungan, bahkan di gereja. Saudara bisa menghitungnya. Saya tutup satu kesaksian dari mimpi saya. Pas semangat-semangatnya saya bertobat. Saya waktu cinta mula-mula itu berjam-jam itu saya bisa berdoa memuji Tuhan. Hari-harinya lebih banyak doa puasa daripada tidak puasa. Lebih banyak puasanya. Saya dibawa Tuhan. Waktu itu masih saya ingat ditiup sangkakala dan suara teriak akhir zaman. Tubuh saya naik dan saya berada di satu tempat. Di satu tempat itu saya melihat satu pribadi dengan satu timbangan. Lalu pribadi itu berkata, "Kemarilah, saya diperlihatkan surga." Hanya diperlihatkan, belum masuk. Dan keindahannya itu tidak dapat digambarkan dengan apa yang sudah pernah saudara lihat di gambar atau di online atau di medsos, di media sosial apapun. Itu keindahan surga itu tidak bisa digambarkan. Saya hanya bisa tidak bisa berkata-kata. Lalu dia berkata, "Apa yang kamu bawa?" Saya masih ingat betul. Saya bawa daun-daun kecil lalu ditimbang seperti timbangan India itu. Saya masih ingat dalam mimpi saya itu kira-kira 5 kilo. Lalu ditimbanglah mahkota saya, kecil-kecil mahkota kerajaan, 5 kilo juga. Lalu dikasih ke saya protes. Mahkota saya kok sedikit, kecil lagi. Loh, apa yang kamu bawa? Sebanyak itulah kamu menerimanya. Oleh karena itu, kumpulkanlah hartamu di surga, kata Tuhan. Lalu saya langsung terbangun. Saya pikir saya berhenti merokok sudah cukup. Saya pikir kehidupan lama saya berhenti, saya sudah menjalani kehidupan yang baru sudah cukup. Tapi kumpulkanlah hartamu di surga maksudnya adalah menangkan jiwa-jiwa. Tuhan tidak mencari harta kita. Tuhan tidak bangga dengan pekerjaan kita. Tapi waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, apalagi kita membawa jiwa-jiwa, engkau sedang mengumpulkan hartamu di surga. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kau sungguh baik Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Yes. Kaulah pemilik hidupku. Yesus Kristus. Hanya Yesus, Yeshua HaMashiach, pemilik hidup saudara.
Angkat tanganmu, angkat wajahmu kepada Yesus. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku, Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kakak sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. kami serukan nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan. lihatlah kubur yang kosong, pertanda Dia hidup. Kematian telah ditaklukkan, Dia bangkit untuk saudara dan saya, dan kita pasti dibangkitkan dari kematian. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Terima kasih Yesus. Kaulah memiliki Terima kasih Yahweh. Yesus Kristus. Kau mengirimkan putra-Mu. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Puji nama-Mu Yesus. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Kami berikan hanya bagi-Mu Yesus. Bagi-Mu Segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku, Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, kami meninggikan Bangkit dan menang, haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia
berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Serahkan haleluya. Serahkan haleluya. Serahkan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau bangkit mengalahkan maut. Maut bukanlah sosok yang menakutkan. Karena kami percaya pada saat kami mati, saat itu juga roh kami sudah bersama Yesus. Terima kasih buat hari ini. Buat hari ini Engkau bangkit. Sehingga setiap hari Minggu kami harus merayakan kebangkitan-Mu. Setiap hari Minggu kami beribadah. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita saksikan YHS News minggu ini dan kita juga akan berikan persembahan kita yang kedua. Ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah disampaikan. Sekarang kami ingin kembali memberikan yang terbaik. Semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sebab Dia sudah bangkit, amin. Dia sudah menjadi Raja bagi kita. Kasih-Nya menyelamatkan kita, haleluya. Mari bersyukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. 1, 2, 3, let's go. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Boleh kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Bersama kata Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Suci Kau, akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Yang percaya Yesus bangkit, kita suarakan Saudara diberkati. Saudara ada keluarga saya yang sangat jauh sekali datang ke tempat ini. Abang saya boleh maju ke depan. Ini puji Tuhan saudara, bukan hanya sekedar abang saya, tapi sudah bergabung ke YHS. Tapi bukan YHS Jakarta, karena abang saya ini
mau buka gereja YS di mana Bang? Puji Tuhan, mohon dukungannya, berencana buka YHS di daerah Cilengsi. Tanahnya sudah ada, gedungnya sudah ada juga, lagi dicicil pelan-pelan alat musiknya. Banyak konsultasi dengan saya bagaimana cara buka gereja, ngurus semuanya. Saudara, jika ada keluarga daerah Cilengsi boleh diinfokan supaya kita arahkan ke sana yang ada di Cilengsi. Sama-sama nenggolan kami nih, abang saya nih. Oke, terima kasih Bang, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita angkat wajah kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih buat kebangkitan-Mu. Terima kasih buat semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Hidup kami ini hanya bicara tentang Yesua. Bukan berbicara tentang pelayanan kami. Bukan berbicara tentang taburan kami. Bukan berbicara tentang apa yang kami kerjakan. Tapi semua berbicara tentang Yesus Kristus. Terima kasih. Dan akhirnya kami angkat tangan kami tengadahkan wajah kami kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, pulanglah dan bawalah dan nikmatilah segala berkat dari Bapa Yahweh. Berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita untuk selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah apa yang engkau perbuat. Diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman sama-sama katakan amin. Kau yang